ini kita ibadah. Tak bisa kita mau kemana-mana. Ya Tuhan, dalam kita ya Tuhan, dalam kami yang sehat ya Tuhan. Makasih Tuhan, hari ini kita beribadah ya Tuhan. Makasih Tuhan, nanti kita pulang sampai sekolahnya ya Tuhan. Hari ini kita mau kemana-mana ya Tuhan. Baik kita bisa gereja lagi, amin. Hari ini adik-adik udah siap ibadah? Oke, tapi sebentar deh. Hari ini kan kakak harusnya sama Kak Julia WL berdua. Adik-adik lihat Kak Julia nggak? Di mana? Nggak ada di atas. Lihat Kak Julia nggak? Oh bukan, itu Kak Ana. Di mana adik-adik? Ya ampun, ternyata di pojokan. Udah kayak sapo di Alfamart. Sini Neng, Kak Julia sini. Lagi ngapain kakak? Ayo kak kita olahraga, aku udah siap. Aduh, inilah tipe wanita yang tidak sabar. Begini loh kak, kita senangnya nanti. Hari ini kita mau ibadah dulu. Aku udah pakai baju kayak ini, berarti diganti dulu dong kak. Gak usah, yang penting udah mandi kan? Udah. Bajunya rapi kan? Rapi dong. Kalau gitu, adik-adik juga udah mandi sudah rapi kan? Udah dong kak. Kalau gitu tinggal ngapain dong? Kalau gitu adik-adik siap memuji Tuhan? Siap. Oke. Sekarang aku mau ngajak Kak Helda sama adik-adik mendaki gunung. Aduh, kan gak boleh keluar kakak. Mendaki gunungnya di sini aja. Tapi pakai gerakan. Iya. Siap. Gak usah keluar rumah. Sekarang adik-adik di rumah boleh jongkok. Oke, ikutin gerakan kakak ya. Oke. Oke kak, kudaki-daki. Duduk yang manis, siapkan hatinya lebih lagi kerinduannya kepada Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah yang ajaib. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang luar biasa
setiap kami ya Bapa. Pada saatnya Tuhan, kami mau merendahkan hati kami mau mengangkat tangan kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau masuk ruang Maha Kudus-Mu, layakkan setiap adik-adik, layakkan kami Tuhan, untuk masuk ke ruang Maha Kudus-Mu, membawa korban syukur kami, membawa korban pujian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau masuk ke ruang Maha Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Masuk dengan
Berkati kami dan juga berkati kakak sekolah minggu yang akan membacakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Masih semangatnya nggak ada nih. Ulang. Kalau kakak bilang shalom, adik-adik harus jawabnya lebih semangat lagi, lebih kencang dari kakak, dan yang pastinya ini semua buat Tuhan Yesus. Jadi harus semangat. Oke, coba ulang lagi ya. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kalau luar biasa, coba kakak mau tes dulu. Siapa yang di sini masih ingat firman minggu lalu yang dibawain Kak Rosdiana itu tentang apa sih? Soalnya firman kali ini tuh masih berhubungan sama minggu lalu. Ayo, ada yang masih ingat nggak? Ayo. Apa ya? Kemarin tentang apa ya? Ya, bener banget. Apa tadi dia bilang? Taat. T-A-A-T. Taat. Nah, hari ini kakak mau sharing tentang aku anak Tuhan yang taat. Sebelumnya, taat itu apa sih kak? Taat itu tuh patuh. Kalian mendengarkan dan melakukannya dengan baik. Contoh, kalau orang tua minta kalian untuk belajar, kalian langsung tuh belajar. Nah, namanya kalian taat sama orang tua. Kalau kalian dibilang, udah jangan main, mandi. Nah, berarti kalian harusnya meninggalkan mainan kalian dan mandi. Itu namanya taat. Kalau disuruh tidur sama orang tua, harus tidur. Itu namanya taat. Nah, sama. Kalau kalian anak Tuhan, berarti kalian harus taat sama Tuhan Yesus. Benar sekali. Nah, kali ini kita mau baca firman dulu nih. Dari 1 Samuel 10 ayat 1. Coba diambil dulu Alkitabnya. Kita buka dulu nih. 1 Samuel 10 ayat 1. Ada apa sih di 1 Samuel 10 ayat 1? Di sini nih kita bakal tahu kalau ada tokoh dalam Alkitab yang dia tuh anak Tuhan, hidupnya taat, dan dipakai Tuhan untuk menjadi raja. Wah, hebat gak tuh? Hidupnya taat dan diurapi jadi seorang raja yang memimpin bangsa-bangsa. Siapa sih orangnya? Penasaran? Mending kita buka dulu. Kalau udah, coba bilang amin. Iya, mantap. Kita mulai baca ya. 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu, bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Wah, siapa yang diangkat menjadi seorang, yang diurapi Tuhan menjadi seorang raja? Ayo, Saul apa Samuel? Sama-sama soalnya kak. Ayo, Saul atau Samuel? Ya, Saul. Saul adalah anak Tuhan yang taat. Karena ketaatannya inilah ia diurapi Tuhan menjadi seorang raja. Yang mengurapinya itu adalah Samuel. Jadi waktu itu Tuhan bilang ke Samuel, "Samuel, nanti kamu akan bertemu dengan seseorang dari suku Benyamin yang bernama Saul. Urapilah dia menjadi seorang raja, karena dialah yang akan memegang tampuk pemerintahan atas bangsa-bangsa." Nah, ketika ketemu dengan Saul, diurapilah Samuel mengurapilah Saul menjadi seorang raja. Dan Samuel mengatakan apa yang Tuhan bilang ke dia kepada Saul. Dan Saul ini melakukannya. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui Samuel untuk dirinya. Karena Saul ini taat terhadap perkataan Tuhan Yesus kepada dirinya, Saul ini dipakai Tuhan luar biasa. Dan saat dia menjadi raja, saat ini sama seperti kita. Kalau di Alkitab itu Saul. Gimana dengan adik-adik? Adik-adik kan juga anak Tuhan. Kita semua anaknya Tuhan Yesus. Sudah taat belum dengan perintahnya Tuhan? Nah, kalau harus taat gimana sih kak? Karena kan Tuhan itu gak kelihatan.
kita kan nggak tahu Tuhan mau minta gimana, kita harus taat gimana. Kata siapa? Kita nggak tahu kalau Tuhan tuh minta kita harus taat seperti apa sebagai anaknya. Coba sekarang adik-adik buka lagi Alkitabnya di Efesus 6 ayat 1. Buka lagi ya, Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Di sini jelas banget, Tuhan bilang kalau kita sebagai anak-anak harus taat kepada orang tua. Kenapa? Karena ini harus dilakukan. Orang tua itu sama aja seperti perwakilan Tuhan Yesus, adik-adik ya. Mereka itu perwakilannya Tuhan yang ada di dunia. Kalau kita hormat dan taat kepada orang tua kita, sama aja kita sudah taat sebagai anak Tuhan. Jadi kalau orang tua kalian minta kalian untuk belajar, ya harus ditaati. Kalian harus patuh, harus melakukannya. Belajar ya belajar. Kalau orang tua bilang udah waktunya tidur, ya tidur. Waktunya ibadah, ya ibadah. Waktunya doa, harus berdoa. Kenapa? Karena orang tua ini dengan kita taat kepada orang tua kita, sama aja kita sudah taat kepada Tuhan. Kan kita semua anaknya Tuhan Yesus. Masa kita nggak taat sama orang tua sendiri? Masa kita nggak taat sama Tuhan Yesus? Nggak ya. Emang sanksinya apa sih? Atau kalau kita taat sama Tuhan Yesus, hadiahnya apa sih Kak? Mau tau nggak? Tuhan itu bilang apa? Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan taat kepada Dia, Tuhan akan memberikan sesuatu. Tapi kalau kita nggak taat sama Tuhan, Tuhan juga akan melakukan sesuatu. Penasaran? Coba kita buka lagi di Yohanes 3 ayat 36. Buka kitabnya, Yohanes 3 ayat 36. Ya, kita baca ya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah yang tetap ada di atasnya. Wah, coba lihat di situ. Barang siapa percaya kepada anak. Anak di situ kan A-nya huruf besar, berarti Tuhan Yesus. Kalau kita anak Tuhan, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan kita taat kepada Tuhan, Tuhan bilang kita akan beroleh hidup yang kekal di surga nanti. Wah, kita bakal nikmatin rumah yang Tuhan kasih di surga. Nggak akan ada tuh namanya kesusahan lagi, nggak bakal ada pandemik lagi, kita bakal hidup bahagia di surga. Tapi kalau kita nggak taat, Tuhan bilang di sini, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Murka tuh sama aja marah. Ih, serem gak sih dimarahin Tuhan? Kakak aja kalau udah dimarahin orang tua udah nangis. Adik-adik juga kan? Siapa di sini yang senang dimarahin orang tua? Ada yang senang dimarahin orang tua? Coba, Kak, aku senang dimarahin orang tua. Coba, ih, kakak sih nggak mau. Kalau kakak dimarahin orang tua aja udah sedih, udah kecewa, udah kayak, ih salah banget, nggak boleh kayak gitu. Udah nggak enak kan dimarahin orang tua tuh? Nggak ada yang namanya dimarahin itu enak. Itu baru orang tua loh. Gimana Tuhan? Ya nanti Tuhan kalau marah sama kita udah bukan anaknya lagi. Ih nggak mau kan? Yang ada nanti kita bukan tinggal di surga tapi tinggalnya di neraka. Ih nggak mau. Nah karena itu kita harus taat. Sebagai anak Tuhan kita harus hidup yang taat. Taat kepada orang tua. Seperti yang tadi Tuhan bilang di Efesus 6 ayat 1. Taatilah orang tuamu karena haruslah demikian. Terus kalau kita taat, kita akan beroleh hidup yang kekal seperti di Yohanes tadi. Karena itu, adik-adik sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup taat. Jangan gak taat. Karena kalau taat, Tuhan pasti senang. Orang tua senang. Kita juga bakal beroleh hidup yang kekal nantinya. Nah, gimana caranya taat? Ya tadi, taatilah orang tua. Taat sama guru yang ada di sekolah. Taat sama kakak-kakak sekolah minggu kalau lagi di gereja. Dan taat
kepada Tuhan. Itu yang terutama. Karena kalau kita taat, ya kita pasti akan memperoleh hidup yang kekal. Oke, bisa? Jadi hari ini kita sebagai anak Tuhan harus hidup yang taat. Iya. Kalau nggak taat, nanti Tuhan murka. Nggak mau kan Tuhan sampai murka? Jangan ya. Kakak yakin dan percaya kita semua anak-anak Tuhan yang baik dan harus hidup yang oke, bisa? Bisa. Kalau bisa sekarang simpan Alkitabnya dulu, disimpan, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami hari ini. Tuhan, hari ini kami mau sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang hidup taat. Pakai kami ya Bapa, supaya kami boleh menjadi anak yang taat dan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Udah dengerin firman Tuhannya belum? Udah dong Kak. Siapa yang tadi dengerin firman Tuhannya sambil jengkel? Ih, gak boleh. Atau sambil makan? Aduh, apalagi bioskop Kak. Pasti anak-anak sekolah minggunya anak-anak yang pinter ya Kak. Iya, setuju Kak. Oke, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita ya. Kita mau berdoa buat bangsa Indonesia. Kita mau mengucapkan berkat untuk bangsa Indonesia melalui lagu pujian ini. Ayo Kak. Adik-adik masih percaya ada mujizat? Kita mau nyanyi mujizat itu masih nyata dalam hidup kita, amin. Nah, sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan.
kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkau lindungi kondisi bangsa dan dunia dalam menghadapi wabah virus corona. Semoga wabah ini cepat selesai. Pemimpin bangsa Indonesia dan dunia tetap kuat dan semangat menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah kota dan daerah untuk tetap bersatu dalam mengatasi masalah bersama-sama dengan pemerintah pusat. Para medis, Engkau selalu beri kekuatan agar tetap semangat dalam mengobati para pasien. Bangsa Indonesia, Engkau lindungi dari virus perpecahan, dari orang-orang yang tidak ingin Indonesia bersatu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, adik-adik kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik kita berdoa mohon berkat Tuhan. Semua angkat tangannya. Tuhan, ini anak-anak-Mu yang hari ini beribadah kepadamu. Berkati mereka Tuhan dengan sukacita yang luar biasa dari Bapa di sorga, kasih yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan serta kuasa dari Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.